Saya baru ngerti hari ini. Yang dia sedang katakan kepada saya adalah, Papa tinggalin semua ekstra bagasi dan sampah masa lalu sebelum Papa masuk ke dalam pernikahan. Jadi Papa gak bawa sampah dari masa lalu, dan Papa gak pernah mencemarkan dan membuat rusuh di rumah. Yang ada adalah dia seorang bapak yang sangat penuh dengan senyum. Dan waktu dia dipanggil pulang sama Tuhan 14 tahun yang lalu, sampai hari ini saya masih kangen sama dia. Bahkan dia agak-agak lebay sama mama. Mama cuma staycation, cuma semalam di kota Jakarta pula. Pulang-pulang besoknya ada bunga segede-gede bagong, welcome home. Aduh please deh Pak, lebay banget sih gitu. Itu Papa tuh. Itu Papa. Dan yang kedua, di dalam road trip kita, pastikan berjalan dengan orang yang senilai, bukan sehobi. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Terima kasih buat masa depan yang indah yang Tuhan telah siapkan bagi kami. Terima kasih buat firman Tuhan yang setiap hari jadi panduan bagi hidup kami. Itu sebabnya Tuhan hari ini teduhkan hati kami, Roh Kudus yang berbicara, nasihati bahkan tegur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman kebenaran. Kita sama-sama katakan amin, 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 amin. Silakan duduk. Shalom. Oke. Dari pagi tadi saya kasih tahu semua jemaat bahwa hari ini adalah hari yang saya kalau kesini ya, saya selalu, tadi malam saya bilang sama istri saya selalu excited lah kalau kesini. Tapi juga hari ini menjadi hari yang cukup berat, bahkan sangat berat. Karena saya tahu gak akan ada yang telepon saya atau WhatsApp saya ngecek hari ini gimana. Biasanya Pak Risa suka telepon saya siang-siang dimanapun dia berada. Dia suka tanya, gimana Bil, aman gak? Aman. Udah makan? Udah. Pernah satu hari bahkan dia selesai ibadahnya lebih cepat, dia sempat kesini ketemu saya di sore hari, itu sebelum COVID dulu. Waktu saya sakit di 2019, dia adalah orang yang telepon saya tiap hari video call. Sampai saya punya screenshot atau fotonya tuh banyak banget gitu. Beberapa kali dia taruh di bawah kursi gitu ya, jadi saya cuma bisa lihat dagunya dia doang sambil dia bawa mobil. Dan dia sambil ngobrol sama saya, dia selalu kalau telepon bilang gini, woi, gimana lu hari ini gitu? Aman, aman. Kalau saya nggak bisa angkat telepon, ada kemungkinan saya lagi kritis hari itu. Istri saya kasih tahu, dan istri saya kalau ngomong sama dia selalu bahasa Sunda. Pasti dia ntar telepon malamnya. Dan kalau telepon malam udah sama Ibu Elsa. Mereka udah di kamar, terus kita ngobrol-ngobrol biasanya. Itu tiap hari. Jadi waktu dia sakit kemarin, saya sedih dan nangis di ruang ICU karena saya bilang sama dia, kenapa saya nggak punya kesempatan untuk bisa kasih kekuatan buat kamu? Dia bukan sekedar teman, dia udah sahabat bagi saya. Kita ada janjian makan sayur asem di rumah saya dan gak kesampaian. Dia suka banget makan sayur asem sama ikan peda di rumah saya. Jadi penasaran kan? Begini enak banget. Jadi waktu kita ke sana terakhir 2 minggu sebelum akhirnya saya harus berangkat ke Australia, ada pelayanan di sana. Di tempatnya Kak Adi Ambarita yang minggu depan akan ke sini. Di hari Minggu di mana setelah selesai ibadah, tiba-tiba istri saya kasih tahu. Dan itu saya stres banget hari itu. Saya nahan nangis, bahkan waktu ke toilet pengen nangis ada orang lah. Udah gitu siang itu masih ada seminar di gereja itu, jadi saya berat banget. Saya bilang Tuhan saya butuh kekuatan. Baru malam hari setelah di kamar baru saya mengeluarkan semuanya. Sedih, karena saya juga gak bisa hadir. Saya pulang hari Kamis, Pak Risa dimakamkan hari Rabu. Tetapi yang saya bangga adalah setelah ngobrol-ngobrol sama dari tadi pagi, sama Elsa, sama Bu Elsa, sama semua anak-anak, gereja ini terangnya gak pernah padam. Dan terangnya keluarga juga gak pernah padam. Itu sebabnya semua yang Pak Risa udah ajarin di tempat ini, semua teman-teman harus ngikutin, ulangin lagi khotbah-khotbahnya, teruskan apa yang dia sudah tempatkan di dalam kehidupan kalian sebagai fondasi kebenaran firman. Dan terus lakukan yang benar, dan saya percaya akan lahir nanti Risa-Risa Solihin yang baru dari generasi ini. Amin. Dan saya percaya tempat ini menjadi tempat yang luar biasa, bahkan menjadi pilar di mana kalian itu akan jadi berkat bagi banyak teman-teman di luar sana. Ya. Perjalanan hidup ini adalah sebuah road trip, sebuah perjalanan yang tidak akan ada habisnya sampai nanti kita dipanggil pulang sama Tuhan. Itu sebabnya di dalam perjalanan road trip kita, pastikan kita harus mengerti jangan bawa sampah dari masa lalu. Ya, di dalam kehidupan ini sampah dari masa lalu itu berarti kita bawa ekstra bagasi dari masa lalu, dan itu yang bahaya.
Ya, ekstravagasi itu sesuatu yang akan merugikan orang-orang di sekitar kita. Ya, ekstravagasi itu kalau kita lagi traveling biasanya nyusahin orang yang traveling bareng-bareng kita. Saya dulu punya tante yang kalau traveling sama saya, karena mereka nggak punya anak, mereka demen banget beliin oleh-oleh buat ponakannya, yaitu sepupu-sepupu saya. Nah, kalau mereka beliin oleh-oleh, dan oleh-oleh yang mereka beliin itu bukan sekedar coklat KitKat yang cuma sebatang-sebatang. Mereka kalau beliin oleh-oleh itu sepatu, tas, yang berat-berat dibeli sama mereka. Karena memang mereka nggak punya anak. Jadi ujung-ujungnya dulu waktu tahun 2000, kalau pergi ke luar negeri itu boleh 32 kilo kali 2. Jadi bayangin kalau kita pergi bertiga, ini tante saya 2 orang, dua-duanya nggak nikah. Kalau kita pergi bertiga itu berarti hampir 200 kilo. 32 kilo kali 2 kali 3 orang. Dan ketika kita pulang, karena mereka udah agak sepuh usianya, yang repot siapa? Saya. Karena saya yang bawa kopernya. Saya ngangkatin kopernya yang berat banget. Karena nanti ditunggu-tunggu tuh. Dia punya acara di rumah yang sangat-sangat dinantikan sama sepupu saya, itu keponakannya dia. Kenapa? Karena dia sampai di rumah, dia undang semuanya ke rumah, makan malam, habis makan malam ada acara buka koper. Yang dinantikan sama semua orang. Karena mereka semuanya pulang dari rumahnya dia akan bawa bangkelan yang luar biasa banyaknya, karena semua bawa oleh-oleh. Jadi yang repot orang-orang yang bertraveling sama dia gitu loh. Nah, sampah kehidupan itu seringkali kalau kita simpan-simpan, itu menjadi sebuah faktor yang akhirnya membuat jiwa kita jadi rusak. Mental health kita terganggu. Dan itu sebabnya ketika kita bawa sampah dari masa lalu, biasanya sebuah benih kepahitan yang dilempar sama orang dalam hidup kita, baik itu berupa perkataan, baik itu berupa tindakan, kalau kita nggak hati-hati, kita biarkan itu bertumbuh jadi akar kepahitan, tumbuhlah sebuah pohon kepahitan dalam hidup kita yang buahnya pasti sangat merugikan banyak orang. Dan buahnya terlihat dari perkataan dan tindakan kita. Dan itu selalu terjadi begitu. Nah, yang masalah adalah ketika ini mulai terjadi adalah kita seringkali nggak sadar. Kita nggak sadar. Nah, kita mau belajar nih indikasinya apa sih kalau saya masih punya akar kepahitan dalam hidup saya. Ya, kita kepahitan sama orang lain, kita kadang-kadang kecewa sama diri kita sendiri. Bahkan kita mungkin nggak berdamai sama diri kita sendiri karena sebuah kesalahan yang kita lakukan di masa lalu. Dan yang ketiga, ada kemungkinan kita kecewa sama Tuhan. Parisa pergi dengan kondisi yang di mata manusia sepertinya seolah-olah kok kayak gini sih gitu. Beda sama ketika orang tua kita yang sudah tua dipanggil pulang sama Tuhan, itu beda. Tetapi ketika teman saya, anak yang masih sangat muda, anaknya masih 2 tahun, mereka pernikahannya mereka masih sangat muda, yaitu baru 2 tahun. Anaknya masih 1 tahun waktu itu. Dan tiba-tiba istrinya, dua-duanya ini masih umur 30-an, istrinya dipanggil pulang sama Tuhan karena kena cancer. Dan waktu dia telepon saya mesti ngomong apa coba? Dan dia hanya bisa bilang, "Kak, istriku udah dipanggil pulang sama Tuhan." Karena memang kita ini gak didesain untuk pisah sama orang yang kita kasihi. Tetapi satu kalimat yang menguatkan saya, dia bilang, "Kak, Tuhan Yesus baik, Kak." Saya harus ngomong apa sama seorang teman saya yang anaknya 20 tahun sedang sekolah di luar negeri, meninggal di luar negeri. Sampai ketika dia pergi ke luar negeri, dia bilang, "Saya hampir menabrakkan diri saya ke kereta yang sedang berjalan. Pengen bunuh diri rasanya." Bagaimana dengan seorang istri yang ditinggalkan suaminya yang dia bilang sama saya, "Bill, gue pengen banget loncat dari mall, pengen bunuh diri udah rasanya. Hidup udah gak ada harapan." Ini semua orang-orang Kristen, orang-orang yang ke gereja. Dan bagaimana saya mesti ngomong sama mereka? Dan seringkali kekecewaan sama orang lain terjadi, kekecewaan sama diri kita sendiri terjadi, kekecewaan sama Tuhan karena hal-hal seperti begini terjadi. Itu sebabnya orang bawa sampah kehidupan, orang bawa bagasi ekstra dari masa lalu di dalam road tripnya, di dalam perjalanan hidupnya, dan itu selalu menyusahkan orang lain. Coba kita lihat ya, sama-sama ya. Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-23 mengatakan begini. Amsal 4 ayat 23. Dikatakan begini, ini indikasi yang pertama kalau misalnya teman-teman masih mau tahu apakah saya punya sampah dari masa lalu atau tidak. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar. Indikasi yang pertama, biasanya orang seperti begini yang masih bawa sampah dari masa lalu, dia suka putar-puterin di dalam otaknya skenario apa yang pernah terjadi sama hidupnya dia. Bahkan sama orang-orang yang dia keselin gitu ya, orang-orang yang dia gak suka, itu dia putar-putar skenario di dalam otaknya, nanti kalau gue ketemu sama lu ngomong apa gue akan balas begini. Dia putar-putar tuh di otaknya. Itu indikasi orang masih bawa sampah dari masa lalu. Makanya firman Tuhan bilang, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
Di dalam hati kita, kalau kita simpan sampah, arah kehidupan kita akan menuju ke sampah terus loh. Arah kehidupan kita akan menjadi seperti apa yang kita pikirkan soalnya. Tetapi ketika kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan dan kita pastikan sampah itu nggak ada dalam hidup kita, arah kehidupan kita pasti enak. Walaupun kita bergumul dengan proses kehidupan, tapi hatinya penuh dengan terang. Karena tadi pagi kita belajar firman. Hari ini firman Tuhan bilang, yuk hidup seperti anak-anak terang, karena terang Tuhan telah diterbitkan di dalam hidupmu. Itu firman Tuhan. Dan ketika terang Tuhan sudah diterbitkan di atas hidupmu, pastikan setiap hari hiduplah seperti anak-anak terang. Jangan sampai terang itu padam atau pudar dari hidupmu, karena satu-satunya pribadi yang bisa memudarkan cahaya dan terang Tuhan hanya diri kita sendiri. Dan yang kedua, biasanya orang yang masih bawa kepahitan dari masa lalu, atau sampah dari masa lalu, atau ekstra bagasi dari masa lalu, mulutnya penuh sampah. Pernah gak ketemu teman yang negatif melulu ngomongnya, asumsi melulu, sensitif melulu kalau ngomong. Kita lagi ngomongin soal teman yang karakternya baik, kita lagi ngomongin, nanti ada aja yang salah sama dia. Iya sih, tapi tuh orang tuh ada aja yang salah ntar. Iya sih, baik sih, cuman agak-agak sombongnya tapi ya, celah. Kita gak bisa lihat tuh kesombongan dia, bisa lihat. Lu bisa lihat dari mana? Menurut gua gak ada. Iya ada sombongnya, lu mungkin gak bisa lihat hari ini, tapi dia sombong. Pokoknya ada aja ntar dia ngomong sesuatu. Dan orang-orang yang kayak begitu sakit-sakitan, kena mah lah, kena GERD lah. Di dalam sini nih sakitnya nih, karena stres. Kisah Rasul pasalnya yang ke-8 ayat 23, coba lihat. Kisah Rasul 8 ayat 23. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Udah kita mikir-mikirin semua skenario yang jelek, mulut kita penuh sampah, badan kita mulai sakit. Dan ini yang paling parah. Ini yang paling parah. Ibrani 12 ayat 15. Ini paling parah. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia. Sebentar kita bahas tentang ini. Jangan jauh-jauh dari kasih karunia. Kenapa? Karena gini, agar jangan tumbuh akar yang pahit. Wow. Jangan jauh-jauh dari kasih karunia supaya jangan tumbuh akar yang pahit. Kenapa? Kalau sampai ada akar yang pahit, itu akan menimbulkan kerusuhan. Bukan sekedar menimbulkan kerusuhan, mencemarkan banyak orang. Orang yang kepahitan akan membuat orang di sekitarnya kepahitan gara-gara dia. Karena ulahnya dia. Orang yang bawa sampah dari masa lalu, orang di sekitarnya ngerasain tuh sampah. Makanya yang tadi saya katakan, orang yang bawa ekstra bagasi dari masa lalu ngerepotin orang yang lagi traveling bareng-bareng dia. Siapa? Orang terdekatnya. Jelas loh firman Tuhan kasih tahu. Nah, firman Tuhan juga kasih solusi. Semua dikasih solusi sama Tuhan. Yohanes, dia menulis sebuah prinsip yang luar biasa. Karena Yohanes adalah orang yang fokusnya kepada kasih Tuhan kepada dirinya. Beda sama Petrus. Petrus fokus sama kasihnya kepada Tuhan. Jadi Petrus tuh suka ngomong gini, enggak lah, gak mungkin gue dong yang nyangkal dia, gue sayang banget sama dia. Dia membanggakan kasihnya kepada Tuhan, ujung-ujungnya jatuh dalam dosa. Kalau Yohanes enggak, makanya dia suka tulis bukunya begini. Dan kalau kita baca bukunya Yohanes, kadang-kadang kita baca begini, ini orang kok narsis banget sih? Karena dia tulisnya begini, murid yang dikasihinya. Cie, itu kalau kita baca murid yang dikasihi, itu ngomong soal siapa? Soal dia. Padahal dia yang tulis sendiri. Murid yang dikasihinya. Dia lagi fokus sama kasihnya Tuhan kepada dirinya, bukan fokus kepada kasihnya kepada Tuhan. Makanya kenapa dia bisa tulis begitu? Kenapa dia bisa fokus sama kasih Tuhan kepada dirinya? Karena dia satu-satunya murid yang memberanikan diri berdiri di depan kayu salib sementara yang lain kabur. Ada kemungkinan besar dia bisa ditangkap loh karena dia murid Yesus. Dia berani tuh, dia berdiri di depan kayu salib. Dititipin akhirnya sebelum Yesus mati di kayu salib, dititipin ibunya tinggal sama dia. Makanya Injil Yohanes itu tidak serupa seperti Matius, Markus, dan Lukas. Matius, Markus, dan Lukas itu disebut Injil sinoptik atau Injil yang serupa. Yohanes enggak, di Injil juga tapi enggak serupa. Makanya dia mulai kitabnya bukan dengan kelahiran Yesus. Dia tulis apa? Pada mulanya adalah firman. Dan kalau teman-teman mau baca tentang kasih, bacalah buku-buku yang ditulis sama Yohanes. Karena dia lihat sendiri gurunya mati secara brutal di depannya dia. Makanya ditulis apa? Dia tulis Yohanes 3 ayat 16.
Dan dia tulis sebuah peristiwa yang menjadi jawaban bagi kehidupan kita. Kalau sampai kita teringat tentang masa lalu kita, kalau sampai kita teringat tentang masa-masa trauma yang terjadi sama hidup kita. Dan dia tulis kisah itu tentang temannya yang namanya Petrus, yang kerjanya fokus sama dirinya sendiri tentang kasihnya kepada Tuhan. Coba lihat sama-sama saya Yohanes 18 ayat 18. Yohanes 18 ayat 18. Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang. Coba katakan dengan keras, api arang. 2, 3, api. Sekali lagi yang keras, api. Oke. Yohanes lagi kasih hidden gem sama kita. Dia lagi kasih tahu sebuah momen yang terjadi sama manusia, yaitu momen api arang. Sebentar kita lihat ya. Sebab hawa dingin waktu itu dan mereka berdiri berdiam di situ, Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Jadi yang Petrus lakukan di situ adalah, ini kejadian ini ada di depan rumah imam besar Kayafas, Yesus lagi ditahan di dalam. Dan mereka di situ membuat api arang. Ada yang membuat api arang. Api arang itu berarti kayak api unggun gitu loh. Kalau kita nonton film-film mungkin di New York ada gentong, terus kemudian ada kayu-kayu dibakar, berdiam itu berarti menghangatkan tubuh. Selagi Petrus menghangatkan tubuh di depan api arang, tiba-tiba ada orang datang kepada dia. Bro, lu bukannya muridnya Yesus? Dia bilang apa? Ngawur lu, bukan lah. Disangkal sama dia. Sampai berapa kali? 3 kali. Oke, Yesus mati di kayu salib ya. Yesus bangkit toh. Mulai dia menampakkan diri kepada murid-muridnya kan. Penampakan pertama, Petrus mungkin main kucing-kucingan. Aduh, ntar gue ditanyain, ntar gimana ya? Gak terjadi apa-apa. Penampakan yang kedua, gak terjadi apa-apa. Penampakan ketiga. Dan Alkitab gak main-main sama angka loh. 3 tuh angka kebangkitan. Penampakan ketiga kepada 7 murid. 7 tuh angka sempurna. Di tepi Danau Tiberias. Siapa murid-muridnya? Yohanes, Yakobus, anak Zebedeus. Petrus ada di situ. Nathanael atau nama lainnya Bartolomeus. Thomas. 2 lagi nggak disebut namanya. Mereka lagi ngapain? Menjala ikan di tepi Danau Tiberias. Yesus ngapain? Penampakan yang ketiga. Ada di tepi Danau Tiberias, lagi masakin mereka breakfast, makanan pagi. Makanan paginya apa yang disiapin? Roti sama ikan. Atau yang kita kenal hari ini namanya panada. Yang ketawa ngerti, yang gak ketawa tanyalah sama teman-teman yang Manado. Apa sih panada su? Gak ada rugi gak pernah makan panada. Perhatikan Yohanes pasal yang ke-21 ayat 9. Coba lihat. Firman Tuhan bilang begini. Ketika mereka tiba di darat, setelah mereka menjalaikan toh, mereka melihat apa? Katakan dengan keras, 2, 3. Mereka melihat apa? 2, 3. Sekali lagi yang keras. Dan di atasnya ada apa? Ada panada. Yesus lagi masakin panada, Yesus lagi masakin ikan dan roti. Mereka datang, tiba-tiba Petrus lihat apa? Api. Ingat gak kira-kira sama momen ketika dia nyangkal Yesus? Itu namanya momen api arang. Dek. Aduh. Nanti ya teman-teman baca Yohanes 21 ini. Dan di ayat selanjutnya terjadilah dialog one on one sama Yesus. Dia tidak pernah tuduh Petrus. Makanya di kitab Ibrani bilang apa? Jangan jauh-jauh dari kasih karunia. Karena ketika engkau ingat, ketika engkau memiliki momen api arang, ketika engkau ingat sama perbuatan orang yang bersalah kepadamu, atau perbuatanmu, dan engkau belum mengampuni dirimu sendiri, atau momen-momen traumatik yang terjadi atas hidupmu, jangan jauh-jauh dari kasih karunia Tuhan. Karena ketika terjadi dialog, Tuhan gak pernah tuduh Petrus. Tuhan gak pernah tanya, kenapa kamu begitu sama saya? Yang ada adalah dia cuma tanya 3 kali, kamu sayang gak sih sama saya? That's it. That's it. Kamu sayang gak sama saya? Dengan kata lain Yesus lagi kasih tahu begini, karena terlebih dahulu aku sangat mengasihi kamu. Aku mati dan bangkit buatmu. Dia mau Petrus pulih, karena 3 kali juga dia bilang gini, gembalakan domba-dombaku. Oh, ketika momen api arang terjadi dan dia gak jauh-jauh dari kasih karunia Tuhan, dan ketika dia dipulihkan, ketika dia jadi pilar gereja mula-mula, 3.000 orang bertobat ketika dia berkhotbah di Kisah Rasul pasal yang kedua. Dan waktu dia mati,
Dia nggak mau disalibkan seperti gurunya. Dia tantang kematian. Petrus yang tadinya pengecut, dia tantang kematian. Dia bilang sama tentaranya pemerintahan Nero, dia bilang apa? Salibkan saya terbalik. Jangan salibkan saya seperti Yesus, salibkan saya terbalik. Pecah pembuluh darahnya. Dia berteriak kepada tentara-tentara itu, bertobatlah, terima Yesus sebagai juru selamat. Itu tertulis di buku-buku sejarah. Itu Petrus. Jadi kalau ada momen api arang, ingat, Tuhan sangat mengasihimu. Tuhan mengampunimu. Dan Tuhan mau pulihkan semua akar kepahitan. Dan mungkin peristiwa yang traumatik yang terjadi atas hidupmu. Apa sih momen api arang? Teman saya lagi ngopi-ngopi, ketawa. Tiba-tiba ada temannya ngomong salah. Dia teringat sama luka masa lalu ketika ada orang mengatakan hal yang serupa seperti begitu. Padahal temannya lagi bercanda, tiba-tiba jadi diem. Terus saya tanya, kenapa lu tiba-tiba jadi bete? Dia gak ngomong apa-apa. Pas udah pergi dia bilang ini, iya Bill, tadi gue tuh ngerasa tuh orang kok ngomongnya begitu ya, gue jadi tersinggung. Kenapa sih? Kan dia gak maksud begitu, kan dia lagi bercanda. Usut punya usut, ternyata tuh mirip sama perkataan orang yang pernah nyakitin hati dia. Teman saya bilang ini, Bill, gue gak bisa lihat anak 20 tahun, Bill. Gue masih inget anak gue yang meninggal, Bill. Bill, gue masih gak bisa lihat anak 5 tahun karena anak gue dipanggil pulang sama Tuhan kena tumor otak. Itu momen-momen api arang dalam hidup kita. Bahkan ada teman saya bilang gini, gue gak suka banget loh lihat orang. Kenapa, lu kenal gak? Enggak. Lah kenapa lu gak suka? Gue gak demen lihat tampangnya. Kenapa sih lu? Sensitif amat? Iya, tampangnya mengingatkan gue sama orang yang pernah nyebelin zaman dulu. Kan gak benar. Itu momen-momen api arang tuh, kayak begitu tuh. Dan kalau gak diperbaiki, mencemarkan orang lain loh. Merusuhkan orang lain. Papa saya datang ke kamar saya sore-sore jam 4 sore. Waktu saya lagi duduk di bangku SMA, lagi tidur siang. Karena kalau sore di rumah saya, jam sore, jam 4, jam 5, itu jam ngopi sama ngeteh, sama makan roti di rumah. Papa masuk kamar. Waktu dia lagi bangunin saya, dia bilang, ayo Bill, minum kopi, makan roti. Tiba-tiba terjadi momen api arang dalam hidupnya. Dia teringat sama sesuatu, dia lagi ngelihat apa di kamar saya juga gak tahu. Tiba-tiba dia ngomong begini sama saya, Bill, kamu pernah dengar gak ceritanya Opa? Ceritanya papanya dia. Iya, aku pernah dengar sedikit. Emang kenapa? Dia ceritain semuanya. Bill, opa kamu itu adalah opa lantang yang hidup di kampung Tomohon di Manado. Dan dia dulu adalah tentara Kenil, kerja buat Belanda. Dan dia adalah opa yang kejam. Papa ini udah biasa digebukin. Papa udah biasa diikat di pohon, digamparin nama dia, dipertontonkan di depan orang-orang di desa. Lagi dia ngomong begitu, saya bilang gini sama dia, Pak, kok papa gak pernah mukulin kita? Karena setahu saya teman-teman saya di sekolah yang digebukin sama papanya itu karena papanya digebukin sama papanya zaman dulu. Tahu gak dia bilang apa? Oh, papa gak gitu, Bill. Karena sebelum papa menikah sama mama tahun 66, papa serahkan semua kepahitan di altar Tuhan. Saya baru ngerti hari ini. Yang dia sedang katakan kepada saya adalah, papa tinggalin semua ekstra bagasi dan sampah masa lalu sebelum papa masuk ke dalam pernikahan. Jadi papa gak bawa sampah dari masa lalu. Dan papa gak pernah mencemarkan dan membuat rusuh di rumah. Yang ada adalah dia seorang bapak yang sangat penuh dengan senyum. Dan waktu dia dipanggil pulang sama Tuhan 14 tahun yang lalu, sampai hari ini saya masih kangen sama dia. Bahkan dia agak-agak lebay sama mama. Mama cuma staycation, cuma semalam di kota Jakarta pula. Pulang-pulang besoknya ada bunga segede-gede bagong, welcome home. Aduh please deh pak, lebay banget sih gitu. Itu papa tuh. Itu papa. Dan yang kedua, di dalam road trip kita, pastikan berjalan dengan orang yang senilai, bukan sehobi. Coba lihat Amsal pasal yang ke-13. Ayatnya yang ke-20 mengatakan begini. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Siapa berteman dengan orang bebal menjadi. Jadi jangan datang kepada saya bilang begini. Saya paling sebel nih kalau ada orang datang nih. Kak Billy doain ya kita mau nikah gitu kan. Kenapa kalian mau nikah? Iya karena kita punya hobinya sama. Pengen saya jitak tuh gak rasanya. Hobinya sama, nilainya harus sama, bukan hobinya sama. Oke? Nilainya harus sama. Makanya kita harus punya layer dalam hidup ini. Ya, tukang paket kalau datang ke rumah, letaknya di depan pagar, kita yang keluar. Paket, mana mungkin kita bilang ini, paket, mas, masuk aja mas, anggap aja rumah sendiri, masuk. Kan gak gitu lagi, kita ke depan pagar ngambil paketnya. Pak RT ke rumah saya duduknya di teras. Beberapa teman saya, kalau saya keluar dari kamar karena udah dekat, tiba-tiba saya keluar dari kamar, udah di meja makan, lagi makan. Bill, makan Bill gitu. Ya dia lu nawarin gue di rumah gue. Karena udah dekat. Tapi saya punya 2 sahabat. Yang ketika istri saya gak ada,
Mereka masuk ke kamar. Pagi-pagi, ini kenapa TV gue nyala ya? Lu kapan masuknya gitu? Iya tadi istri lu pergi, gue dikasih masuk. Udah tidur. Gue nonton TV bentar tidur. Hanya 2 orang. Makin dekat, makin dikit orangnya. Bener gak? Dan makin harus sama. Nilainya bukan hobinya loh. Kalau itu hobinya sama, itu layer ketiga. Layer 1, ring 1 saya senilai, bukan sehobi. Kalau dia sehobi juga, wah pas, bagus. Tapi lebih pentingnya senilai. Kalau tiba-tiba hobinya sama, oh good, itu nilai plus berarti. Yang ketiga, di dalam road trip kita, pastikan pinjem petanya orang yang udah pernah lewat jalan itu. Makanya kalau dulu mau pergi ke satu tempat dan belum ada Google Map, saya nanya dulu dong sama orang di situ, lewat mana ya? Gitu. Kan lo orang sana, pinjem petanya. Lihat, Filipi 4 ayat 9, coba lihat. Apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, apa yang kamu lihat padaku, lakukan itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai. Makanya anak 20 tahun, 22 tahun datang kepada saya ngomong gini, kakak aku lagi pacar sama orang gak seiman, menurut kakak gimana? Kan lu nanya sama gue. Lu nanya ya, jadi gue jawab dong, jangan, ngapain lu buang waktu, wasting your time. Thank you ya kak, udah dikasih tahu ya, tapi tetap dijalanin. Ya lu nanya gimana? Itu sama aja ya, sama aja begini nih teman-teman, sama aja nih ya. Saya balik dari jalan buntu nih ya. Saya balik ya lagi jalan, karena saya udah pernah ngelewatin jalan buntu itu, saya lagi jalan, tiba-tiba ada yang jalan nih ke sini. Lu mau kemana? Gue mau ke sana. Jangan buntu. Oh buntu ya? Iya jangan buntu, gue baru balik nih, jangan. Terus tau gak dibilang apa? Thank you ya, udah dikasih tahu jalan buntu, tapi gue akan tetap jalan, lihat aja ntar gimana. Lihat aja ntar gimana, tetap buntu. Oh banget sih lu ah. Lihat aja gimana, ntar gimana tetap buntu kan. Benar 3 bulan lagi kemudian datang kepada saya nangis-nangis, biar gue dibawain sama pacar gue, kan gue udah bilang butuh. Pinjem peta. Makanya janji nikah gak bisa gantikan persiapan. Yang dikejar bukan event pernikahannya, yang dikejar adalah persiapannya. Pinjem petanya, kan belum pernah nikah, pinjamlah peta sama orang yang udah nikah. Makanya ada konseling nikah. Seorang pemain gak bisa bilang sama pelatihnya, coach mainkan aku coach, pemain bola misalnya, aku janji coach aku akan main yang terbaik. Kalau dia gak pernah latihan, dia gak akan bisa main terbaik. Dia harus latihan. Jadi kejar persiapannya bukan eventnya. Yang terakhir, setiap road trip kita Tuhan sudah kasih rambu-rambu. Kadang-kadang ada jalan ditutup sama Tuhan, kadang-kadang ada pintu ditutup, kadang-kadang ada delay dalam hidup ini. Karena Tuhan sedang kasih tahu, nak di balik pintu itu ada bahaya. Saya sengaja ya, saya tunda dulu ya perjalananmu, karena ada bahaya di situ. Karena saya punya yang lebih baik daripadamu. Ayat terakhir Amsal 27 ayat 12 mengatakan, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah. Ya. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena. 2 bulan lalu, istri saya yang saya sangat kasihi, saya anggap aja dia nggak ada di sini ya. Dia mau pergi ke luar negeri. Dan istri saya ini adalah orang yang sangat pandai, orang yang gerak cepat, orang yang otaknya betul-betul encer dan sangat-sangat cerdik dan hebat. Masalahnya dia kadang-kadang kurang teliti. Jadi kalau traveling sama saya ke luar negeri, biasanya paspor saya yang bawa. Tetapi kali ini karena dia mau pergi sendiri, karena ada ponakan kami yang sedang wisuda, saya nggak bisa ikut, dia pergi sendiri. Jadi waktu keluar dari kamar saya sempat tanya gini, sayang paspor udah bawa? Udah. Istri saya adalah orang yang nggak suka ditanya berkali-kali, karena orangnya pintar kan. Sampai di mobil saya tanya lagi karena saya belum lihat paspornya. Sayang, paspornya beneran udah bawa? Dia makin kesel. Udah, kamu tuh bawel banget sih Bill. Udah, nih paspornya, tuh. Udah selesai ya. Kasih lihat paspornya kan. Sebelum kita keluar dari kompleks perumahan, tiba-tiba ada suara Tuhan dalam hati saya. Bill, coba tanya lagi, bilang sama dia, minta kali ini paspornya dibuka. Tuhan, barusan saya tanya sama dia, saya dimarahin. Kalau saya suruh dia buka paspor, ini kelarlah saya Tuhan. Suaranya makin keras, saya memberanikan diri atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sayang, boleh nggak paspornya lihat sekali lagi dan tolong dibuka? Ih, kamu tuh bener-bener bawel banget sih Bill, bawel banget. Ini udah bawa. Ih, tolong buka.
Teman-teman, paspor kalau paspor lama pas dibuka halamannya ada bekas guntingan. Betul nggak? Pernah lihat nggak paspor lama ada bekas guntingan? Jadi pas dia buka pasportnya halaman depan, saya lihat dari sini kan, ada bekas guntingan. Ada bekas guntingan. Berarti dia kan salah bawa paspor toh. Saya seneng dong, karena saya bener. Tapi saya belaga cool. Terjadilah mengheningkan cipta di mobil. Tiba-tiba ada suara yang sangat lembut sekali. Iya salah. Terus mau ngapain? Ya udah pulang aja. Oke, saya bilang. Dari situ sampai perjalanan pulang cuma 2 menit. Dalam 2 menit itu kesempatan saya kuliahin dia. Sayang, dari rumah kita ke Soekarno-Hatta itu 30 kilo. Kamu bisa bayangin gak? Kamu sampai di depan counter pesawat kamu dan kamu buka paspor kamu, apa gak kamu menjerit? Kamu salah bawa paspor. Itu udah sampai airport tuh. Kamu gak bisa pakai KTP. Ini bukan pesawat domestik. Kamu pasti menjerit, kamu telepon saya dong. Saya lagi on the way pulang. Tolong ambilin paspor. Saya pulang 30 kilo. Balik lagi 30 kilo, 60 kilo, jam 4 sore di hari kerja di kota Jakarta, kelarlah kita. Kamu pasti ketinggalan pesawat, betul gak? Makanya dengar-dengaran sama suami yang diurap itu. Itu sebabnya Tuhan punya maksud kenapa saya gak ada rambut. Supaya suara Tuhan langsung masuk. Kalau ada rambut ada penghalang. Gak ada rambut gak ada penghalang. Berbahagialah pria-pria yang gak ada rambutnya. Gak ada ya? Gak ada. Tadi masih muda-muda rambutnya tebal-tebal. Tadi di ibadah raya banyak. Iya katanya. Dia keluar dari rumah bawa paspor yang udah bawa paspor ya. Saya gak mau langsung percaya. Coba buka lagi, jangannya paspor gue dibawa. Dia buka udah bener. Saya buka Google Map lagi toh. Yang tadinya diarahin ke tol yang di sana 1,5 jam, tiba-tiba diarahin tol yang lain. Ternyata macetnya udah terurai, cuman 1 jam. Dapat diskon setengah jam dari Tuhan. Plus saya ngerasa gini, makasih ya Tuhan, mungkin ada bahaya tadi di sana. Kan saya nggak tahu. Tuhan delay semuanya karena Tuhan tahu yang terbaik. Karena firman Tuhan selalu bilang gini, aku sudah mendahuluimu. Aku ini maha hadir, aku ada di masa depanmu, aku ada di dalam hidupmu hari ini. Itulah pimpinan Tuhan yang sangat setia. Jadi kalau ada rambu-rambu, ada delay, ada penundaan, jangan komplain sama Tuhan. Kairosnya Tuhan selalu indah. Nikmati road trip sama Tuhan. Dan saya percaya kehidupan kita akan berhasil karena kita berjalan bersama Raja atas segala Raja. Amin. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat.